Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya MIA Shaneta dapat kembali menjumpai Anda semua dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, edisi khusus karena hari ini adalah Hari Paskah. Perkenankan saya untuk terlebih dulu mengucapkan selamat Hari Paskah dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik ke depannya. Bersama saya telah hadir narasumber yang spesial juga. Beliau adalah Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup dari Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita sapa dulu Bapak Kardinal. Selamat berjumpa Bapak Kardinal. Apa kabar? Selamat Paskah Ibu, semua gembira, keadaan sudah lebih baik, sehingga kita bisa merayakan Paskah dengan lebih meriah. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, segera saja kita mulai acara ini dan seperti biasanya acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kardinal. Silakan Bapak Kardinal. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber kehidupan sejati, hari ini putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon perkenankanlah kami merayakan pintu kehidupan abadi. Perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur, dan semoga karenanya kami diperbaharui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 10 ayat 34a dan 37 sampai 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea. Sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Referen. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya.
Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka-cita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Refren. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1-4. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita yaitu Kristus telah disembelih, karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, segera saja kita mulai perbincangan ini. Bapak Kardinal, pada kesempatan kali ini, hal-hal penting apakah yang rasanya perlu untuk diketahui kami ini sebagai umat? Silakan Bapak Kardinal. Kita baru saja mendengarkan pembacaan dari kitab suci. 3 pembacaan termasuk Injil. Kalau kita membanding-bandingkan ketiga bacaan itu, kalau boleh saya bertanya misalnya, kalau diurut-urutkan waktunya, kira-kira bacaan yang mana yang dulu, zaman dulu, dalam gereja awal, ditulis paling awal? Ini pertanyaan untuk pengetahuan kitab suci. Tetapi mungkin baik kalau saya katakan demikian. Ketiga kutipan itu jenisnya lain-lain. Injil itu adalah kisah. Kisah Yesus yang bangkit. Kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose itu bukan kisah. Itu pengajaran, arti Paskah bagi umat Kristiani. Jadi pengajaran. Yang diajarkan adalah makna kebangkitan. Sementara kisah para rasul bab 10 itu jenisnya adalah khotbah. Petrus berkhotbah, khotbahnya panjang, mengenai kebangkitan Yesus yang memang menjadi inti iman kita. Karena kalau seandainya Kristus tidak bangkit, kita adalah orang yang paling malang di seluruh dunia, percaya kepada yang tidak ada. Oleh karena itu kebangkitan yang kita dengarkan diwartakan lewat bentuk kisah, lewat bentuk khotbah, lewat bentuk pengajaran, itu sungguh sangat penting. Tetapi sebetulnya yang paling penting, akhirnya, bukan tahu tentang Paskah, bukan sekedar merayakan Paskah, tetapi menjadi manusia Paskah, menjadi pribadi-pribadi Paskah. Atas dasar itu, saya ingin menyampaikan 1-2 hal yang saya anggap penting-penting. Ketiga-tiganya mesti disinggungkan, entah nanti sampai di mana. Yang pertama, tentu sebagai yang selalu dikatakan paling penting adalah Injil, kabar gembira tentang Yesus. Yang sebetulnya sangat penting mau dikatakan adalah bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sasaran iman kita. Dan diceritakan pribadi-pribadi pertama yang percaya kepada Kristus yang bangkit dan menjadi saksi Kristus yang bangkit itu adalah wanita. Jadi bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi Maria Magdalena. Saya harap ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, kaum wanita, kalau membaca kisah ini sungguh merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, melainkan meneladan pengalaman Maria Magdalena untuk menjadi saksi pertama. Kalau sekarang pasti tidak bisa lagi pertama, menjadi saksi Kristus yang bangkit. Mengapa saya katakan begitu? Ceritanya tadi kan jelas ya. Siapa yang datang pertama kali ke makam? Bukan murid-murid yang dikumpulkan terus di sekeliling Yesus itu, bukan. Kapan Maria Magdalena datang ke kubur? Dikatakan dengan sangat jelas pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar.
Coba dibayangkan, pagi-pagi benar itu waktunya adalah antara jam 3 pagi subuh sampai jam 6. Kenapa datangnya pagi-pagi? Yaitu saking cintanya Maria Magdalena itu kepada Yesus, sehingga ingin tahu apa yang terjadi dengan Yesus. Baru kemudian, nah ini kita melihat perkembangan iman di dalam diri Maria Magdalena. Pertama kali kan dia mengatakan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi melihat makamnya kosong, reaksi pertama, Tuhan telah diambil orang. Apa yang dibalik kata-kata ini? Saya bayangkan kesedihan yang muncul berdasarkan kasih Maria Magdalena terhadap Yesus. Yesus yang wafatnya disalib, itu sudah bukan main, penghinaan yang sangat dahsyat. Diambil orang, itu bisa berarti rupa-rupanya orang yang mengambil jenazah Yesus masih kurang menghina Yesus. Sudah disalibkan, dikubur baik-baik, mungkin orang berpikir, enggak layak orang ini dikubur. Maka diambil, entah dibawa kemana, entah dibuang kemana. Bisa membayangkan ya hati Maria Magdalena bertanya, telah diambil orang. Tapi kemudian dia bijaksana, lapor kepada pemimpin gereja yang namanya Petrus dan murid yang lain dan Yohanes. Kemudian kedua murid itu datang, kita semua tahu, rupa-rupanya menjadi sangat jelas bahwa Yesus tidak dicuri orang, mayatnya, jenazahnya tidak diambil orang, karena apa? Karena tanda-tanda di makam itu. Dikatakan kain kapan terletak di tanah, kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, rapi. Kalau orang mencuri kan tidak meninggalkan tempat itu rapi. Ya. Itu tahap kedua. Jadi Maria Magdalena, kita yang membaca kisah ini, sudah diajak berpikir. Jadi pertama tadi dicuri orang, lalu dipancing dengan tanda itu. Loh, kok begini? Kalau dicuri orang, pasti nggak seperti itu. Akhirnya, kuncinya adalah pada bagian terakhir dari kisah tadi. Saya baca pada ayat 9, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi sekurang-kurangnya ada 3 tahap. Makam kosong, asosiasinya dicuri orang. Langkah yang kedua, makamnya kosong, tetapi kok kain-kainnya rapi. Jadi mulai dikili-kili itu hati dan budi Maria Magdalena dan murid-murid yang datang itu, 2 murid itu. Akhirnya Yohanes percaya, dan dikatakan seperti itu. Akhirnya yang memberikan kepercayaan itu bukan makam yang kosong. Karena makam kosong bisa berarti macam-macam. Akhirnya yang membawa mereka kepada iman adalah kitab suci. Dengan demikian, kita boleh mengatakan bahwa iman akan kebangkitan itu bukan masalah bukti. Kadang-kadang orang bertanya buktinya mana bahwa Kristus sungguh bangkit. Lalu mereka-reka cerita fiksi. Sebetulnya Yesus tidak mati, yang mati itu orang lain dan sebagainya. Enggak, kisah ini jelas sekali mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu bukan objek yang harus dijelaskan dengan bukti-bukti, tetapi adalah iman, langkah iman yang dilandaskan pada kitab suci. Itu artinya sejarah keselamatan yang sudah mulai sejak perjanjian lama.
Kebangkitan adalah sasaran iman. Iya. Nah, yang terakhir tadi mau saya garis bawahi, ini kutipan Injil yang dibacakan pada hari Paskah ini sebetulnya, maaf ya kalau saya menggunakan kata yang tidak begitu baik, dicatut. Karena apa? Mestinya dibacanya itu tidak hanya sampai ayat 9, tetapi ayat 10 yang tidak ada di dalam kutipan. Ya. Nah, ayat 10 dan nanti ayat 11 itu penting sekali sebetulnya. Tetapi ya sudah, itu bacaan liturgi, ya kita taat saja. Hanya saya tunjukkan ayat 10 yang dicatat itu, maaf, kalimatnya berbunyi bagaimana. Dikatakan begini, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Coba dirasakan ya. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi sesudah mengalami makam kosong, sesudah Yohanes percaya, mereka tidak kemana-mana, mereka pulang. Iya. Nah, kemudian yang menjadi sangat penting adalah ayat 11. Nah, ini juga tidak dibacakan. Ayat 11 itu mengatakan begini, tetapi, nah, kata tetapi ya, tetapi itu kan memperlawankan yang akan menyusul dengan yang sebelumnya. Ya. Sebelumnya dikatakan pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maria tidak pulang, tidak seperti kedua murid itu. Iya. Melihat ya. ironinya. Pemimpin gereja yang namanya Petrus dan murid yang dikasihi sesudah itu pulang ke rumah. Maria Magdalena tidak pulang ke rumah. Dia tetap dikubur, menangis. Dan baru kemudian di dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang menerima penampakan Kristus yang bangkit menurut Injil Yohanes adalah perempuan. Ya. Maria Magdalena. Ya. Dan kemudian Maria Magdalena itulah yang menjadi saksi pertama juga. Itu nanti kalau sempat dibaca sampai dengan ayat 18. Karena sesudah mengalami penampakan Tuhan, ia pergi kepada rasul-rasul itu dan mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Iya. Hebat Maria Magdalena ini. Iya. Pertanyaannya adalah, mengapa Maria Magdalena bertahan seperti itu? Kembali lagi jawabannya sama, kasihnya. Begitu ia mengasihi Yesus karena ia lebih dahulu dikasihi, dan karena kasih itu ia tetap setia mengikuti Yesus, dikubur, yaitu sementara dua murid pulang ke rumah, dia tetap dikubur dan mengalami penampakan, bisa memberikan kesaksian kepada murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan. Ya. Bapak Kardinal, tadi kan dikatakan bahwa Maria Magdalena itu menjadi saksi pertama yang melihat Kristus bangkit. Dan justru di sini terlihat bahwa justru Kristus itu bukan menunjukkan langsung kebangkitannya itu di antara para murid terlebih dulu ya Bapak Kardinal ya. Apakah karena ini besarnya kasih Maria Magdalena itu begitu luar biasa sehingga Tuhan juga mengasihi dia dan memberi kesempatan pada Maria Magdalena untuk menjadi saksi pertamanya. Nah, kita hanya bisa mengira-ira, Ibu. Kalau mau tahu persis ya besok kalau kita ketemu Yesus atau ketemu Maria Magdalena. Ya. Tetapi kita bisa mengandaikan hanya orang, hanya pribadi yang sungguh-sungguh merasa dikasihi, pengalaman kasih yang begitu mendalam. Tidak semua orang yang dikasih itu
membalas budi ya. Ya, ya. Tapi Maria Magdalena sungguh-sungguh mengalami kebaikan Yesus, membalas budi kebaikan itu, dan ceritanya menjadi seperti ini. Ya. Saya merasa bahwa Injil Yohanes itu kan banyak sekali berbicara tentang kasih ya. Ya. Nah, rupa-rupanya ini tafsiran, mencoba memahami. Rupa-rupanya penulis Injil Yohanes ingin menunjukkan Maria Magdalena sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kembali Yesus yang sudah mengasihi dia. Ya. Jadi kisah ini khusus mengenai Maria Magdalena mesti kita baca di dalam konteks pewartaan Injil Yohanes yang memusatkan perhatian begitu besar pada kasih. Bahkan mengatakan Allah adalah kasih. Ya. Dan kalau kita membaca yang tadi, 2 murid yang pulang ke rumah tadi kan termasuk Yohanes. Ya. Dan Yohanes kan dikatakan di dalam Injil, ia melihatnya dan percaya. Yang percaya siapa? Yohanes. Petrus belum. Belum dikatakan percaya. Ya. Siapa Yohanes itu? Murid yang dikasihi. Iya. Jadi sebetulnya dari kisah Maria Magdalena ini kita bisa belajar ya Bapak Kardinal, bahwa seseorang yang sudah merasakan kasih Yesus yang begitu besar, itu dia berusaha untuk tetap setia dan membalas kasih itu dengan caranya, begitu ya Bapak Kardinal. Itu penting. Ada yang lain Ibu pasti. Ya. Yang lain misalnya, orang itu kan matanya berbeda-beda Ibu ya. Ada yang pakai kacamata, ada yang tidak, ada yang plus, ada yang minus. Demikian juga pengalaman pribadi orang itu akan menentukan cara dia melihat sesuatu. Ya. Moga-moga maksud saya jelas. Ya. Saya mau mengatakan bahwa karena pengalaman dikasihi, Maria Magdalena ini melihat realitas dengan kacamata kasih. Jadi misalnya, kalau yang sederhana ya, kalau anak yang merasa dikasihi oleh orang tuanya, kalaupun dia dimarahi oleh orang tuanya, dia tidak akan luka batin. Karena dia melihat dari kacamata kemarahan orang tuanya itu dengan kacamata kasih. Ya. Oh, ini ibu bapak marah bukan karena dia mau melampiaskan kemarahannya kepada saya, tetapi karena mengasihi saya. Maka dimarahi tidak langsung membalas, Ya. tetapi berpikir dulu lalu mengucapkan terima kasih, syukur. Saya pernah dimarahi oleh orang tua saya. Kacamata kasih. Kalau enggak, nanti jadi balas dendam, luka batin. Jurusnya adalah jurus balas dendam. Jurus benci. Sangat berbeda. Maria Magdalena mempunyai pengalaman kasih, maka dia melihat realitas dengan kacamata itu. Ini penting sekali untuk menjadi yang tadi saya katakan manusia Paskah. Istilah ini tidak biasa, tapi mungkin baik kalau kita biasakan ya. Manusia Paskah. Tidak cukup merayakan Paskah, tetapi kita mesti menjadi manusia Paskah. Ya, Bapak Kardinal, ini yang tadi memang ingin saya tanyakan, pengertian dari bahwa kita sebaiknya tidak hanya merayakan Paskah, tapi kita juga mau menjadi manusia-manusia Paskah. Istilah yang bagus dan mungkin bisa lebih dijabarkan, tadi sudah dijabarkan oleh Bapak Kardinal, tapi kaitannya dengan kondisi sekarang ini Bapak Kardinal, bagaimana kita bisa berusaha menjadi manusia-manusia Paskah itu, Bapak Kardinal? Ya, ini tentu pertanyaan yang mesti dijawab secara praktis. Tetapi saya merasa bahwa jawaban hanya praktis
itu tidak akan berlangsung lama. Ya, ya, Kita mesti mencari inspirasi iman ya, supaya kita bisa menjadi manusia Paskah. ya. Nah, inspirasi iman itu kita temukan di dalam kutipan surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Itu banyak sekali hal-hal yang penting di situ. Saya mulai dengan yang sederhana ya, mulai yang pertama. Kalimat pertama. Dikatakan begini, saudara-saudara, mungkin dibacanya saudari-saudara gitu ya, supaya tidak bias gender ini. Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Coba kalimat ini artinya apa? Kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Ini adalah refleksi iman yang sangat dalam. Atau kalau memakai istilah yang populer, ini adalah teologi. Refleksi iman itu teologi, jadi tidak usah dibayang-bayangkan yang susah-susah. Yang sangat dalam. Dibangkitkan bersama Kristus. Ya. Di balik ini ada pemikiran yang luas dan dalam. Saya sederhanakan. Salah satu kata yang sangat penting untuk memahami kalimat ini, dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu adalah kata solidaritas. Kata itu, kata kunci. Ya. Nah, solidaritas itu ada dua. Solidaritas negatif dan solidaritas positif. Ya. Solidaritas negatif itu Allah Yesus yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi sama dengan manusia. Itu solidaritas negatif. Yesus turun dari dunia ilahi menjadi sama dengan kita. Sebetulnya positif juga, tetapi karena turun diberi nama negatif, supaya ada kontras. Ya, iya. Nah, Yesus sebagai manusia menjadi hamba, mati disalib, itu solidaritas sampai sedalam-dalamnya. Ya. Kalau hanya sampai di situ, keselamatan kita tidak jadi. Maka harus ada solidaritas positif. Ketika solidaritas negatif itu Yesus menjadi sama dengan kita, solidaritas positif adalah ketika Yesus dibangkitkan, kita diikut sertakan di dalam kebangkitan Kristus itu. Ya, ya. Bapak Kardinal, saya harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Bapak Kardinal. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi Paskah. Masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup dari Keuskupan Agung Jakarta, dan saya MIA Syaneta. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau kritik, kami persilakan untuk mengirimkan via email ke alamat orkkaaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp di nomor 0881 0251 33438. Mari segera kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya Bapak Kardinal, menyambung tadi sesi 1, di sesi kedua ini hal-hal yang penting apa yang dirasa perlu untuk disampaikan? Silakan Bapak Kardinal. Terima kasih Ibu. Saya merasa perlu untuk menggarisbawahi beberapa istilah yang pasti tidak biasa disampaikan di dalam homili ketika kita merayakan Ekaristi.
Tadi yang pertama saya sudah mengatakan, kita sudah melihat apa artinya dibangkitkan bersama Kristus. Artinya kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis bersolider secara positif dengan Yesus. Sebelumnya Yesus bersolider secara negatif dengan kita. Ada kalimat lain yang membutuhkan penjelasan supaya kita sungguh-sungguh merasa gembira sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalimat itu ada pada ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Hidupmu tersembunyi bersama Kristus. Itu tadi ya, bersama Kristus, artinya bangkit bersama Kristus dalam Allah. Ini artinya apa? Hidup tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Di latar belakang ini ada pandangan yang sudah tidak biasa pada zaman kita, tetapi sangat biasa pada zaman surat ini ditulis. Orang pada waktu itu berpikir, kalau orang itu mati, kan dikubur. Itu artinya tersembunyi di tanah. Kata tersembunyi ada di sini tadi ya. Orang mati itu tersembunyi di tanah. Nah, bahasa ini tersembunyi dipakai untuk menjelaskan baptis. Orang yang dibaptis, diselamatkan, itu tersembunyi di dalam Allah. Tetapi tersembunyi di dalam Allah tidak bisa sendirian. Kita hanya bisa tersembunyi di dalam Allah bersama Kristus. Jadi tidak bisa tanpa Kristus. Maka dikatakan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Tidak gampang ya memahami, tetapi itu maksudnya, dan saya kira kalau pelan-pelan kita renung-renungkan kalimat itu, kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, artinya apa? Nah, sekarang kalimat yang ketiga yang ada pada bacaan yang kedua ini, dikatakan pada ayat yang terakhir, Kristuslah hidup kita. Jadi ada 3 hal yang menurut saya sangat penting, dibangkitkan bersama Kristus, lalu hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, dan kemudian itu diartikan, dijelaskan dalam pernyataan yang sangat penting itu, Kristuslah hidup kita. Urut-urutannya seperti itu. Nah, kalau mau tahu apa maksudnya Kristuslah hidup kita, kita bisa belajar dari Rasul Paulus, karena tadi itu kan penjelasan-penjelasan dari Rasul Paulus. Kalau kita bertanya kepada Rasul Paulus, Bapak Paulus, apa yang Anda maksud Kristuslah hidup kita itu? Mungkin nanti kita cek kalau ketemu Rasul Paulus. Mungkin dia akan mengatakan, coba lihat surat saya itu suratnya Paulus maksudnya, kepada jemaat di Filipi, bab 1, ayat 21. Nah, di situ Paulus mengatakan dengan kata-kata yang sangat jelas begini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ini manusia Paskah. Bukan Kristus yang mati, Kristus yang mati dan bangkit. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi sudah tidak mengikuti rencana-rencananya sendiri dia itu. Karena kita dibangkitkan bersama Kristus, kita tersembunyi di dalam Kristus, logikanya urut. Maka hidupku
adalah Kristus. Atau yang mungkin banyak yang sudah hafal, lebih hafal, Galatia bab 2 ayat 20. Ketika Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Konkretnya bagaimana? Moga-moga jelas rangkaian tadi. Konkretnya kembali kepada surat Paulus ini, kalimat awal. Pada kalimat awal, sebentar, ini kok hilang teksnya. Kolose bab 3 ayat 1-4, dia mengatakan begini, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Tuh, carilah perkara yang di atas. Nah, yang di atas itu di mana? Ini kan semuanya simbolik ya. Betul. Kalau saya baca, kalau saya rumuskan dengan kalimat yang bebas, kira-kira begini. Kita hidup kita tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Hidup kita adalah Kristus. Artinya, manusia Paskah bukan hanya merayakan Paskah, tetapi yang sungguh-sungguh dibaharui oleh Kristus yang bangkit, tata nilai hidupnya berubah. Tata nilai hidupnya berubah. Itulah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas. Kalau kita mau melihat contoh dari hidup Rasul Paulus itu mengatakan begini, dia itu dulu sombong bukan main ya, Paulus. Saya baca misalnya Filipi bab 3. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Sombong kan? Membanding-bandingkan dengan rasul-rasul itu belum apa-apa dibandingkan dengan saya. Kira-kira begitu. Lalu dikatakan, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Ini artinya keturunan raja, karena Saul raja pertama itu dari suku Benyamin. Sombongnya luar biasa, itu tata nilai. Jadi pangkat, keturunan, segala macam itu. Lalu pada ayat berikutnya, pada ayat 7, dia mengatakan begini, tetapi, Filipi bab 3 ayat 7, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tata nilai yang terbalik. Jadi kalau misalnya sekarang, yang saya maksud dengan tata nilai yang terbaik itu apa? Kalau dulu saya selalu memilih yang senang, menyenangkan, dan yang gampang. Itu kan tata nilai. Senang dan sebagainya. Nah, sesudah mengalami kesetiaan Allah, saya tidak menempatkan kesenangan itu pada tata nilai nomor 1 di dalam hidup saya. Saya menempatkan kesetiaan, meskipun tidak menyenangkan, pada nomor 1. Itu tata nilai yang berubah. Itu artinya melihat perkara-perkara di atas. Contohnya bisa sangat banyak, ya. Kalau dulu saya memusatkan perhatian pada setiap kali melihat, deposito saya berapa, semakin banyak semakin bahagia. Itu nilai, tidak jelek. Tetapi pada suatu ketika hati saya disentuh, bagi saya tidak penting lagi deposito saya berapa. Yang penting adalah berapa banyak saya sumbangkan kepada saudara-saudara saya yang kurang beruntung. Tata nilai yang berubah. Misalnya, dulu saya berpikir, urusan orang lain itu urusan dia sendiri, urusan negara, urusan gereja. Cuek bebek, tidak peduli. Sekarang sesudah mengikuti
dinamika Keuskupan Agung Jakarta, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Menjadi peduli, kepedulian menjadi nomor di atas. Sementara cuek bebek sudah tidak ada di dalam daftar lagi. Misalnya seperti itu. Nah, tata nilai yang lain yang tadi mungkin kita singgung pada awal pembicaraan kita mengenai sikap kita terhadap orang lain. Katakanlah di dalam rangka hubungan antar umat beragama atau dalam rangka tahun martabat manusia. Saya bacakan kisah para rasul yang tadi kita bacakan, tetapi itu juga dipotong. Jadi nanti kalau membaca, bacalah yang lengkap, jangan yang dipotong-potong, karena yang penting hilang. Iya. Nah, saya bacakan dua hal yang penting, yang satu dipotong, yang satu ada. Iya. Saya bacakan, mulai dari kisah para rasul, bab 10 ayat 34, itu tidak ada di dalam daftar bacaan, bunyinya begini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itu artinya banyak sekali. Kita bisa membacanya dari kacamata tahun martabat manusia. Allah tidak membedakan orang. Yang tua, yang muda, yang remaja, yang anak-anak sama di hadapan Tuhan. Atau orang yang pangkatnya tinggi, saudara-saudara kita yang kurang beruntung tidak mempunyai pangkat, di hadapan Tuhan sama, menghormati martabat manusia. Dan itu bukan hanya kata-kata, ada banyak cerita mengenai bagaimana caranya kita menghormati martabat manusia. Orang, Allah tidak membedakan orang di dalam konteks khotbah Petrus. Itu pada zaman dulu, kalau orang bukan Yahudi, mau menjadi anggota murid-murid Kristus, itu dituntutnya macam-macam, banyak. Tetapi dikatakan oleh Petrus, Allah tidak membedakan orang. Jadi tuntutan-tuntutan yang satu kelas 1, yang lain kelas kambing, kelas 2, dan sebagainya itu tidak berlaku di dalam komunitas murid-murid Tuhan. Allah tidak membedakan orang. Itu yang tidak ada di dalam bacaan kita, dipotong. Nah, tetapi yang ada adalah masih ayat yang sama. Oh, bukan, masih ayat yang berikutnya, ayat yang di tengah-tengah. Petrus itu berkhotbahnya begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia. Nah sekarang, yang berkeliling sambil berbuat baik. Menjadi konkret sekali. Kalau soal tata nilai, prioritas skala nilai itu menentukan siapa kita, kan? Kalau orang zaman sekarang kan katanya sekarang ini kita berada di zaman sesudah kebenaran, post-truth. Itu rumusannya, saya berbohong, maka saya ada. Nah, itu bukan manusia Paskah. Itu entah manusia zaman apa. Karena justru sering kebohongan yang diulang-ulang itu akhirnya diakui sebagai satu kebenaran, ya Bapak Kardinal. Dan itu yang merusak dalam media sosial untuk cari uang. Sebelumnya di dalam zaman konsumerisme sampai sekarang, identitas seseorang itu saya berbelanja maka saya ada. Martabat seseorang ditentukan oleh berapa banyak dia belanja, apa yang dia belanjakan. Itu bukan manusia Paskah pasti. Atau mungkin manusia zaman Pekan Suci, tapi belum sampai Paskah. Mestinya
Kalau kita mengikuti seluruh rangkaian renungan ini, yang disebut manusia Paskah itu rumusannya adalah saya berbuat baik, maka saya ada. Itu manusia Paskah. Ya, itu penting ya perkataan itu. Saya justru ditekankan pada perbuatan baik itu ya, Bapak Kardinal ya. Iya, dan itu artinya sangat luas. Perbuatan baik itu bisa kecil, bisa besar, tergantung dari siapa yang melakukan, dalam tataran apa. Iya. Nah, tata nilai hidup yang berubah ini memang tidak selalu mudah kalau ke arah positif ya Bapak Kardinal. Nah, mungkin banyak godaan atau banyak lingkungan yang yang tidak kondusif sifatnya. Bagaimana kita sebagai umat Katolik lah paling enggak bisa untuk kekeh, untuk teguh, untuk tetap berprinsip mencoba menjadi manusia-manusia Paskah yang baru itu tadi, Bapak Kardinal. Iya. Ya, mestinya ini diskusi panjang Ibu ya. Tapi mungkin begini, yang konkret itulah yang selalu diserukan di dalam dinamika Keuskupan Agung Jakarta. Di tengah-tengah arus zaman, sekurang-kurangnya selama 10 tahun terakhir ini, kita selalu berdinamika dengan 3 kata. Yang pertama dulu, yang masih terus berlangsung sampai sekarang, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Sekarang semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Itu dinamika kita. Jadi arus apapun, di zaman apapun, identitas kita adalah itu. Saya mengasihi, maka saya ada. Saya peduli, maka saya ada. Saya bersaksi, maka saya ada. Bukan saya berbohong, maka saya ada. Ya. Tentu, itu semua adalah suatu dinamika, suatu proses Paskah. Paskah itu bukan satu peristiwa, tetapi perjalanan Paskah panjang. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, kita semua dipanggil untuk menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Dipanggil menuju kesempurnaan kasih, dipanggil untuk mencapai kepenuhan kesucian. Dalam hal ini, saya ingin menawarkan apa yang disebut pandangan kitab suci tentang manusia. Pandangan kitab suci tentang manusia, manusia itu terdiri dari tubuh, jelas itu, kelihatan. Jiwa, tidak kelihatan, roh. Jadi bukan sekedar tubuh dan jiwa, enggak. Ada roh. Tetapi tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya membutuhkan makanan, supaya kita menjadi manusia utuh, manusia yang kuat. Jasmani kita membutuhkan makanan, jasmani. Maka ketersediaan pangan untuk siapapun harus dijamin. Oleh siapa? Tentu oleh negara. Ya. Gereja juga ikut berperan di situ. Tetapi hanya tubuhnya saja yang kuat, rapuh. Jiwanya harus kuat. Nah, jiwa ini berkaitan dengan motivasi. Supaya saya bisa berbuat baik, perlu motivasi kejiwaan. Ini adalah wilayah ilmu jiwa, psikologi, dan sebagainya itu. Maka saya harus mengembangkan misalnya semangat sosial, berbuat baik. Saya dulu waktu masih anak-anak selalu diajari untuk peduli, dimotivasi, ya, untuk memberi kepada orang lain itu dengan satu tembang yang sangat sederhana dalam bahasa Jawa. Lagunya begini. Oh ibu nyuwun arto, ibu minta uang. Ing Jawi wonten kere.
di luar ada pengemis. Kirene sampun tua. Pengemisnya sudah tua, sambat ngelak lan luwi, mengeluh karena lapar dan haus. Ibunya menjawab begini, "Ger, Dek, ger iki wenehno, Dek, tolong ini diberikan. Sego, iwak lan banyu, nasi dan lauknya. Kirene kandanon, pengemisnya tolong kau beritahu, kon mrene saben minggu. Suruh ke sini datang setiap hari Minggu." Ini diajarkan pada waktu saya masih anak-anak kecil. Sekarang saya masih hafal. Sehingga nyanyian kecil itu membentuk hati. Kalau melihat orang yang berkekurangan, selalu meskipun tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sekurang-kurangnya iba. Tidak cuek bebek, meskipun tidak bisa buat apa-apa. Ya. Tetapi itu tidak cukup. Orang Kristiani, orang Katolik tidak cukup memberi makan kepada jiwanya dengan motivasi-motivasi yang diberikan oleh motivator-motivator itu. Tidak cukup. Karena ada roh. Dan roh itu makanannya adalah makanan rohani. Itulah inspirasi iman. Nah, inspirasi iman itulah yang membedakan kita, umat Katolik, dengan komunitas-komunitas agama yang lain. Mungkin yang kita kerjakan sama. Motivasinya kemanusiaan sama. Inspirasinya berbeda. Inspirasinya dari mana? Lah itu Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik. Allah, Bapa yang murah hati, Bapa yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu inspirasi iman. Iya, iya. Nah, yang penting adalah ini. Maka tidak cukup yang namanya pengetahuan agama. Yang paling penting adalah pengalaman iman. Ya, pengalaman bahwa Allah itu maha baik, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan itu menjadi inspirasi iman bagi saya, orang-orang Katolik, untuk seperti Yesus berkeliling. Tidak hanya berkeliling-keliling jalan-jalan, tapi berkeliling sambil berbuat baik. Iya, Bapak Kardinal, sayang waktu kita sudah habis, hampir habis. Adakah yang masih ingin ditambahkan? Sudahlah, cukup Ibu. Cukup ya. Ya, itu tadi satu hal yang menarik sekali adalah bahwa inspirasi iman itu adalah satu hal yang sangat penting. Ya, Bapak Kardinal, kita akhiri acara ini di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita harus berhenti karena waktu juga, dan seperti biasa, acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Bapak Kardinal. Silakan Bapak Kardinal. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga mengutus Yesus Kristus Putra-Mu, supaya kami yang percaya kepadanya selamat. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh merayakan Paskah pada tahun yang tidak mudah ini. Semoga dengan terus-menerus merayakan Paskah, kami tidak pernah puas hanya dengan ikut merayakan Paskah, tetapi berkat rahmat Paskah, kami Kau jadikan pribadi-pribadi Paskah, seperti pribadi Yesus Kristus yang berkeliling sambil berbuat baik. Ajarilah kami untuk menghargai sesama kami sebagai sesama di hadapan-Mu Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan tindakan-tindakan, sehingga kami dapat membangun kesetiakawanan, menjadi umat-Mu bersama-sama dengan yang lain, yang berkat penebusan dan wafat Yesus Kristus Putra-Mu, Kau jadikan umat yang kudus, yang rajin berbuat baik.
Berkatilah keluarga-keluarga kami, berkatilah komunitas-komunitas kami, berkatilah kami masing-masing, agar dapat menapaki peziaran iman kami dengan semangat Paskah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, dilimpahi berkat, perlindungan, dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan pelayanan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat Paskah untuk Anda sekalian, untuk keluarga-keluarga dan komunitas Anda. Salam sehat, berlimpah berkat. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Kardinal. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dan saya MIA Syaneta pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.